Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Salah Satu Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di muqaddimah dari kitab Ushulus Salasah, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi kitab Ushulus Salasah ini dia memiliki 3 pengantar, memiliki 3 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama itu tentang al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya dan sabar di atasnya. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah 3 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. 3 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Nah, ini kita masuk pada poin yang ketiga dari muqaddimah kedua di dalam kitab Salah Satu Usul. Baik, kita lihat di sini berkata Syekh Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabihi al-usul as-salasah. Syekh Muhammad berkata, as-salisatu. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang wajib diketahui atau dipelajari oleh setiap muslim adalah annallaha anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Anna bahwasanya man ata'a ar-rasul, siapa saja yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di poin kemarin. Poin yang kedua, wa wahhadallaha dan dia mentauhidkan Allah. La yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya, bagi orang yang ngaku taat sama Rasul kemudian bertauhid, muwalatu man hadallaha wa rasulahu, melakukan muwalah, berloyalitas kepada siapa? Man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hadallaha wa rasulah ini maksudnya orang-orang kafir. Jadi siapa saja yang dia bilang saya taat sama Rasul, saya mentauhidkan Allah, maka nggak boleh bagi dia untuk berloyalitas, untuk saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapakah mereka? Itu orang-orang kufar, orang-orang kafir. Walau kana aqraba qaribin, meskipun statusnya adalah kerabat terdekat mereka. Status orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, status orang kafir itu adalah kerabatnya. Tidak boleh. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. La tajidu, tidak akan kamu dapati. Qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Mereka saling berkasih sayang, saling bermawaddah kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya siapa? Maksudnya orang-orang kafir. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi adalah aba'ahum, bapak mereka, au abna'ahum, anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au ashiratahum, atau anak keturunan mereka.
kerabat mereka. Ulaika, mereka itulah kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itulah adalah orang-orang yang telah Allah catat di dalam hati mereka keimanan. Jadi orang yang tidak saling berkasih sayang kepada orang-orang kafir, meskipun orang-orang kafir itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, kerabatnya, itu orang-orang yang telah Allah catat di dalam hati mereka keimanan, wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan mereka biruhim minhu, dengan cahaya ilmu yang berasal dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang tajri min tahtiha, yang mengalir di bawah surga tersebut al anharu, sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maksudnya Allah ridho terhadap perbuatan mereka dan mereka ridho terhadap pahala yang Allah siapkan. Ulaika hizbullah. Mereka inilah golongan Allah. Ala inna hizbullahi humul muflihun. Ketahuilah, sungguhnya golongan Allah inilah mereka yang beruntung. Kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ay al-mas'alatu salisatu mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala'u wal bara'u. Permasalahan yang ketiga, poin yang ketiga yang wajib untuk kita ilmui, yang wajib atas kita untuk mengilmuinya adalah permasalahan tentang al-wala wal bara'. Berloyalitas dan berlepas diri. Total berloyalitas kepada sesama muslim dan total berlepas diri kepada orang di luar Islam. Nah, ini termasuk bagian dari keimanan. Termasuk bagian dari keimanan. Permasalahan al-wala wal bara, atau bahasa kerennya cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal bara'u. Permasalahan al-wala wal bara, berloyalitas kepada sesama muslim, kemudian berlepas diri kepada orang-orang kufar, itu aslun azimun ja'at fihi an-nususu al-kasiratu. Adalah pondasi yang besar, yang agung, yang ada di dalam agama Islam. Yang ja'at fihi nususul kasiratu, yang dalil-dalil yang banyak datang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Bahwasanya al-wala wal bara termasuk asas atau pondasi keislaman, itu ada dalilnya, maksudnya begitu. Apa saja? Qala Allahu azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-118 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. La tattakhidu, janganlah kalian mengangkat bitonatan. Bitonah itu teman kepercayaan yang kalian saling memberikan rahasia. Itu namanya bitonah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan teman rahasia kalian, orang yang kalian sangat percaya, kemudian kalian berikan rahasia-rahasia kalian, min dunikum, dari orang di luar golongan kalian. Artinya orang-orang kufar. La ya'lunakum khabala. Mengapa? Karena mereka selalu ingin berbuat jelek kepada kalian. Ini yang pertama. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali. Ba'duhum awliya'u ba'din. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan siapa saja yang berloyalitas, bermualah kepada mereka dari golongan kalian, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kalian angkat, jangan kalian jadikan alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian. Artinya, orang beriman, kamu jangan jadikan orang-orang yang membuat agama Islam itu sebagai huzuan walaiban, sebagai ejekan dan bahan permainan, bahan olok-olokan, dijadikan ejekan. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wal kufaro, dan orang-orang kafir diangkat sebagai apa? Aulia, sebagai wali, sebagai pemimpin. Jadi nggak boleh kita jadikan orang-orang yang pertama, mereka menjadikan agama sebagai bahan ejekan dari orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, orang-orang kafir sebagai teman dekat atau wali atau pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai teman terkasih, sebagai teman dekat, ini istahabbul kufra, kalau mereka lebih memilih kekufuran alal iman, daripada keimanan. Tuh lihat. Allah larang kita menjadikan bapak kita, orang tua kita, atau saudara kita sebagai wali. Orang yang kita sangat percaya, kemudian kita jadikan pemimpin, kalau mereka itu lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kul in kana aba'ukum. Kemudian Allah lanjutkan, kul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wabna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan kalian, wa ashiratukum, dan kerabat kalian, anak keturunan kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta kalian yang iqtaraftumuha, yang kalian usahakan, wa tijaratun, dan perdagangan takhshawna kasadaha, yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah datangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah ini tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Fatarabbasu, tunggu sampai Allah mendatangkan kepada kalian keputusannya. Ini ayat ancaman ya. Ini ayat ancaman. Jadi kalau kita itu lebih mencintai bapak kita, saudara kita, pasangan kita, anak keturunan kita, kemudian harta, perdagangan, tempat tinggal, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggu. Nah, ini ayat ancaman, disuruh nunggu. Sebagaimana kalau kita ngancam orang, awas aja loh. Nah, itu namanya ancaman. Jadi, hatta ya'tiyal fatarabbasu ini jangan dikira tunggu sampai Allah datangkan keputusannya, itu bukan ancaman, ini ancaman. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Pada siapa? Fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan pada orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Maksudnya siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim,
Dan pada nabi-nabi lain bersama Nabi Ibrahim, apa teladannya? Idz qalu liqaumihim. Itu tatkala qalu, mereka para nabi tersebut berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Baro'ah, berlepas diri, tidak ikut-ikutan, itu pada dua tataran. Yang pertama pada orangnya, minkum. Yang kedua pada jenis peribadatannya, pada jenis kepercayaannya. Jadi yang namanya berlepas diri itu nggak cuma dari perbuatannya saja ya, tapi juga dari orangnya. Buktinya apa? Buktinya ini, perkataannya Nabi Ibrahim, inna bura'a'u minkum, kepada kalian, berarti kan orangnya, wa mimma ta'budun, dan apa yang kalian sembah, perbuatan, min dunillah, dari selain Allah. Kemudian kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kafarna bikum. Nah, ini menarik. Kafarna bikum, lafal kafaro itu kalau di dalam bahasa Arab ini fi'il lazim. Fi'il lazim, kalau yang pernah belajar nahwu shorof, fi'il lazim itu kata kerja yang tidak butuh objek, ya. Yang ingat, masih ingat? Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Kafaro yakfuru itu fi'il yang tidak butuh objek. Kafaro itu artinya telah kafir. Yakfuru sedang kafir atau akan kafir. Nah, kafarna, bagaimana caranya supaya fi'il lazim ini, fi'il yang tidak butuh objek ini menjadi butuh objek? Itu melalui dua cara. Yang pertama dengan ditambah hurufnya, bisa pakai akfaro, bisa pakai kafaro, di double fa-nya atau ditambah hamzah qot'i di depan, yang pernah belajar tasrif ya, af'ala yuf'ilu atau fa'ala yuf'ilu. Atau dengan bantuan huruf jar. Nah, ini di dalam ayat ini Allah memuta'adikan lafal kafarna itu dengan bantuan huruf jar bi. Maka artinya kata lafal kafaro di sini menjadi muta'addi, menjadi butuh objek, ya, menjadi butuh objek. Yang tadinya tidak butuh objek, kafaro yakfur artinya telah kafir, menjadi mengkafirkan atau mengingkari. Nah, jadi makna manapun dari lafal muta'addi dari kafaro, akfaro atau kafaro itu bisa dimasukkan ke dalam lafal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kafarna bikum itu artinya kafarnakum atau akfarnakum. Kami mengingkari kalian atau kami mengkafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah nampak, telah kelihatan antara kita dan antara kalian, wahai orang-orang kufur, wahai orang-orang yang menyembah selain Allah, al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya ada pada diri muslim, pada diri orang yang mengaku mengikuti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka itu akan berloyalitas kepada sesama muslim, siapapun dia, dari golongan manapun, dari ormas manapun, selama dia muslim. Dan tidak menampakkan membatal keislaman. Dan sebaliknya, orang yang muslim, orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan berlepas diri dari siapapun dia, meskipun orang tersebut adalah saudaranya, adalah anaknya, kalau orang tersebut kufur kepada Allah. Itu standar. Al-ayah. Kemudian kata beliau, kenapa? Li'anna muwalata man hadallaha wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insani minal imani billahi wa rasuli dhaifun. Karena bermualah, berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan mudaroh itu sama, berloyalitas, itu menunjukkan atas anna ma fi qalbil insan minal iman.
atas iman yang ada di dalam hati seorang hamba, iman kepada Allah dan Rasulnya itu dhaifun, lemah. Minnya ini min bayan menjelaskan isi ma. Jadi, iman kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati seorang hamba itu lemah. Jadi kalau imannya kuat, maka dia tidak akan pernah berloyalitas kepada orang kafir. Li'annahu laisa minal akli. Ah, ini alasannya. Kenapa? Karena tidak masuk akal. An yuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun limahbubihi. Gak masuk akal ada seseorang itu cinta kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah musuh yang dia cintai. Kan gak masuk akal, ya kan? Ada orang musuhnya kemudian dia cinta, dia loyal sama ini, nggak bisa, nggak masuk akal. Wa muwalatul kufari takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wa dhalal. Nah, sekarang pertanyaannya, mualah yang terlarang, berloyalitas kepada orang kafir yang terlarang itu yang kayak apa? Kan begitu. Muwalatul kufar, berloyalitas kepada orang kafir itu takunu, itu bentuknya, adanya itu bimunasaratihim. Pertama, dengan menolong mereka, wa muawanatihim, dan membantu mereka ala mahum alaihi minal kufri wad dhalal, atas kekufuran yang ada pada mereka dan kesesatan yang ada pada mereka. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau menolong orang kafir dalam urusan duniawi, misalkan ada tetangga kita yang di luar Islam kemudian kesusahan butuh makan, kita kasih makan, nggak ada masalah. Ada teman kita misalkan yang bukan Islam kemudian dia kesulitan, kita bantu, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menolong mereka dalam kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka kafirnya sebab apa? Karena sebab menyembah selain Allah. Kita tolong dia untuk melakukan peribadatan kekufuran mereka, itu tidak boleh. Kita tolong mereka dalam rangka kesesatan mereka, itu tidak boleh. Misalkan mereka bilang, tolong anterin dong, saya mau ibadah nih ke tempat ibadah saya, nggak boleh. Nggak boleh. Oh maaf ya, saya nggak bisa. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi selain itu boleh. Selain itu boleh. Dalam urusan-urusan duniawi. Kemudian, wa muwadatuhum takunu bifi'lil asbab. Sedangkan mawaddah, berkasih sayang, itu bentuknya bagaimana? Takunu itu bentuknya bifi'lil asbabi, dengan mengerjakan sebab-sebab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwaduhum ayat lubu wuddahum bikulli tariqin. Berkasih sayang itu bentuknya dengan mengerjakan sebab-sebab, melakukan hal-hal yang takunu biha, yang dengan sebab-sebab tersebut muwaddatuhum, bisa menimbulkan kasih sayang. Fatajiduhu, maka kamu akan dapati orang ini, orang yang berkasih sayang terhadap orang-orang kufar, itu yuwaduhum, saling bermawaddah. Maksudnya bagaimana? Yatlubu wuddahum, nyari kecintaan mereka. Jadi dia berusaha supaya gimana caranya orang-orang itu, orang-orang kufar itu cinta sama dia, loyal sama dia. Bikulli torikin, dengan cara apapun. Nah ini yang nggak boleh. Dengan cara apapun ini tidak boleh. Wahada la syakka yunafil imana kullahu au kamalahu. Maka kata Syekh Utsaimin, maka tidak diragukan lagi, ini bentuk mawaddah seperti ini, bentuk loyalitas dengan orang-orang kafir yang seperti tadi itu menafikan iman. Kullahu, semuanya artinya bisa menyebabkan orang itu kufur, au kamalahu, atau meniadakan kesempurnaan iman. Tidak kufur tapi imannya berkurang. Kesempurnaannya berkurang. Maka ini berbahaya sekali. Wal wajibu 'alal mu'min, maka wajib atas seorang mukmin mu'adatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin ilaihi. Untuk tidak melakukan mawaddah, tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya. Wa bughduhu wal bu'du anhu. Kemudian ada rasa tidak suka kepada orang-orang kufar dan menjauh dari perbuatan mereka atau orang-orang kufar. Ada rasa tidak suka itu maksudnya bagaimana? Kita sebagai muslim yang fitrahnya masih lurus,
itu kalau ada orang melakukan maksiat, itu fitrah kita akan merasa tidak suka, tidak senang. Kita sebagai muslim yang fitrahnya masih lurus, hatinya itu masih normal, itu ngelihat maksiat itu kita nggak senang. Kita ngelihat ada orang minum minuman keras, kita nggak akan senang. Kita melihat ada orang kemudian membuka perzinahan, itu kita tidak senang. Itu kalau hatinya masih lurus. Maka pertanyaannya, maksiat apa yang terbesar? Maksiat yang terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka kalau kita merasa nggak senang, merasa nggak suka ketika melihat kemaksiatan sebagai contohnya minum minuman keras atau perzinahan, maka kita harus lebih tidak suka lagi melihat kekufuran dan kesyirikan. Jadi itu maksudnya seperti itu. Walakin hada la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haq. Akan tetapi ini semua tidak menghalangi kita untuk mendakwahi mereka dan menasihati mereka supaya masuk ke dalam Islam, supaya menerima kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, ini sekarang kita masuk pada muqaddimah terakhir, muqaddimah yang ketiga dari kitab Al-Usul As-Salasah. Kata Syekh Muhammad, i'lam ketahuilah arsyadakallah, semoga Allah memberikanmu arus petunjuk li ta'atih untuk mentaati Allah, annal hanifiyata bahwasanya hanifiyah yaitu milahnya Ibrahim, yaitu apa? Anta'budallaha wahdah mukhlishan lahiddin. Kamu beribadah kepada Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah seluruh amalan. Baik. Kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. I'lam tadi taqaddamal kalamu alal ilmi fala hajata ila i'adatihi huna. Pembicaraan tentang makna ilmu, i'lam ketahuilah, ilmuilah, itu telah berlalu. Fala hajata, maka tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan ila i'adatihi huna untuk mengulangnya di sini. Ya, silakan dilihat di murojah lagi tentang urutan-urutan dari ilmu. Sudah kita bahas ya. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan murus untuk mentaatinya. Rusdu itu apa sih? Rusdu itu adalah al-istiqomatu an tariqil haq. Istiqomah di atas jalan kebenaran. Maka maknanya, ketahuilah, semoga Allah mengistiqomahkanmu di atas jalan kebenaran. Nah, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Apa makna taat? At-ta'atu, taat maknanya adalah muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahduri. Muwafaqah, sesuai, cocok, al-murad, maksud dari Allah, tujuan dari Allah. Jadi taat adalah muwafaqatul muradi, kesesuaian seorang hamba kepada tujuan Allah, fi'lan lil ma'muri, dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan, watarkan lil mahduri, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi itu maknanya. Semoga Allah memberikanmu keistiqomahan di atas jalan kebenaran untuk kamu supaya sesuai terus dengan niat Allah, dengan tujuan Allah, dengan cara apa? Mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apa yang harus kita ketahui, yang hendaknya kita ketahui, annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu apa? Hiyal millatu al-ma'ilatu anisyirki. Yaitu adalah millah, agama, al-ma'ilah, yang menjauh dari kesyirikan. Ma'il itu artinya condong, doyong, miring. Kalau ma'il'an itu artinya condong menjauh, itu ma'il'an. Jadi al-hanifiyah itu artinya adalah sebuah agama yang menjauh, lari dari kesyirikan. Al-mabniyatu, yang agama tersebut dibangun alal ikhlasi lillahi azza wa jalla, untuk mengikhlaskan Allah azza wa jalla, memurnikan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim.
Millah ay tariquhu ad-dini alladhi yasiru alaihi salatu wassalam. Millah artinya jalan, metode, jalan beragama. Alladhi yang yasiru alaihi salatu wassalam. Yang Nabi Ibrahim berjalan di atas agamanya. Di atas. Jadi itu yang namanya millah. Nabi Ibrahim, ini dijelaskan mufradatnya satu-satu ya. Nabi Ibrahim itu siapa? Huwa Khalilur Rahman. Beliau adalah Khalilur Rahman. Khalil adalah hamba yang sangat dikasihi oleh Allah. Itu makna Khalil. Jadi Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Hamba yang sangat dikasihi oleh Allah. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai hamba yang sangat dia cintai. Wa huwa abul anbiya'i. Dan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kenapa? Karena semua anak keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Wa qad taqarrara dzikru manhajihi fi mawadi'a katsiratin lil iqtida'i bihi. Dan sungguh telah berulang-ulang penyebutan metode beragama beliau di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Lil iqtida'i bihi, untuk dicontoh. Apalagi ada surat khusus yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, surat Ibrahim. Kita bisa mencontoh bagaimana beliau itu menjauh sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Nah, apa agamanya Nabi Ibrahim? Apa metode agamanya Nabi Ibrahim? Ya ini, anta'budallaha wahdah mukhlishon lahuddin. Kamu menyembah Allah satu-satunya dalam keadaan mengikhlaskan hanya untuk Allah ad-dina, seluruh amalan. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad, anta'budallah, hadhi khobaru anna fi qawlihi annal hanafiyata. Perkataan Syekh Muhammad, kamu menyembah Allah, ini adalah khobar anna dalam matan tadi ya, annal hanifiyata. Ini kan ada anna al hanifiyata. Anna ini dia butuh isim sama khobar. Isimnya al hanifiyata, khobarnya anta'budallah. Yang udah belajar nahu insya Allah paham ya. Wal ibadatu, dan ibadah bimafhumi hal ami, dengan pengertiannya yang umum, pengertian secara umum, secara global. Apa itu? Hiya at-tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Adalah tadallul, tunduk merendah di hadapan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'dhiman. Merendah tapi bukan karena memang merasa lemah atau merasa hina atau merasa kepada sebagaimana orang merendah kepada penguasa yang zalim misalkan. Tadallulnya ini karena cinta dan mengagungkan Allah. Nah, ini uniknya bentuk ibadah ya. Ibadah itu merasa rendah, merasa hina, tapi karena cinta dan mengagungkan zat yang disembah tadi. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi, dengan cara mengerjakan perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangannya, ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai dengan cara sebagaimana yang dibawa oleh syariat. Jadi nggak bikin-bikin sendiri, sesuai syariat. Itu namanya ibadah secara global, maknanya secara umum. Amal mafhumul khasulil ibadati yakni tafsilaha, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun pengertian khusus untuk ibadah, yakni maksudnya adalah secara rinci. Ibadah itu apa sih? Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata, al ibadatu. Nah, ini pengertian ibadah yang paling populer ya, pengertian dari Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama, sebuah istilah yang jami', yang menghimpun, yang terkumpul pada istilah tersebut, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, setiap apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa itu? Minal aqwali, baik itu berupa perkataan, wal a'mali adz-dzahirati wal batinah, atau perbuatan, baik yang zahir, nampak, wal batinah, maupun yang batin, tidak kelihatan. Contohnya apa? Kal khaufi wal khasyati wat tawakkuli. Nah, ini tidak kelihatan, rasa takut, khasyah,
Ya, rasa takut juga nanti akan ada bedanya antara khauf dan khasyah. Wat tawakkuli dan tawakal ini ibadah tapi nggak kelihatan. Was sholati was zakati was siyami. Salat, zakat, puasa kelihatan. Wa ghairi dzalika min syara'iil Islam, dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Nah, ini yang namanya ibadah. Kemudian ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu huwa tanqiyatu. Ikhlas secara bahasa adalah tanqiyah, membersihkan. Ikhlas secara bahasa artinya bersih, membersihkan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah an yaqsidal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla. Seorang itu memaksudkan dengan ibadahnya itu wajah Allah satu-satunya, wal wusula ila dari karomatihi, dan supaya sampai kepada negeri keselamatan, negeri kemuliaan, yaitu surga. Ini namanya ikhlas. Seorang itu ibadah lillah saja atau juga mengharapkan surga. Nah, itu ikhlas. Orang ngarap surga itu bukan tinggi ikhlas ya, itu ikhlas. Bihaitsu yang mana la ya'budu ma'hu ghairuhu. Dia tidak menyembah bersama dengan Allah selain Allah. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak kepada malaikat yang dekat kepada Allah, tidak pula nabi yang diutus. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa." Tsumma kemudian auhayna, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk golongan orang musyrik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim." Ay maksudnya la ahada. Tidak ada seorang pun yang yarghabu an millati Ibrahim, yang benci, yang tidak senang kepada agamanya Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsa, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah pilih dia Nabi Ibrahim fid dunya, di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim. Aslim maksudnya inqad lillah. Tunduk kepada Allah, masuk Islamlah, dan ikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Itu namanya aslim. Tunduk berserah dirilah itu, tunduk kepada Allah, masuk Islam, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan biha, dengan agama tersebut, dengan milah tersebut, banihi, kepada anak keturunan. Jadi memang agama kita ini agama warisan. Warisannya dari siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Yaquba, dan Nabi Yakub pun berwasiat kepada anak keturunannya. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi syaratnya itu aja masuk surga. Mati dalam keadaan beragama Islam. Jangan sampai batal dah gitu aja. Jangan sampai Islamnya batal. Jadi mudah sebenarnya, mudah. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.